Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih di dalam pembahasan wasiat Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang ke-326 semalam, yakni maksiat itu ada dua bagi. Yang pertama tarkul faridah. Jadi yang pertama daripada maksiat yakni tarkul faridah, meninggalkan akan yang diwajibkan. Orang yang tidak mengerjakan akan diwajibkan oleh Allah. Orang yang tidak mengerjakan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu termasuk dalam keadaan maksiat. Dan yang kedua, hukumnya juga maksiat fi'lul muharram. Fi'lul muharram yakni mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi menggawi yang diharamkan oleh Allah, atau orang itu dapat meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu hukumnya maksiat. Kemudian maksiat terbagi pula kepada dua. Yang pertama maksiat yang berhubungan dengan Tuhan, dan yang kedua maksiat yang berhubungan dengan makhluk. Jadi maksiat itu ada yang berhubungan lawan Allah, ada yang berhubungan lawan makhluk. Dosa ada berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan lawan makhluk. Kemudian daripada itu dibagi pula ia kepada empat macam. Yang pertama yakni adalah menyerupai sifat Tuhan. Menyerupai sifat Tuhan seperti sini disebutkan adalah takabur, sombong. Kan sombong itu yang pantas bersifat sombong hanya Allah. Kita sebagai makhluk ini kada pantas bersifat sombong. Apa yang bisa kita sombongkan? Kenapa? Karena bahwasanya sesuatu apapun kita ini kada ada visi apa-apa. Tidak ada kekuatan. Jadi sombong inilah mungkin diakibat daripada sombong, lalu kita bisa juga membuat orang murka Allah Subhanahu wa taala. Justru karena sombong lalu orang tertegah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh para malaikat-malaikatnya, idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh para malaikatnya, usjudu li Adam. Sujudlah oleh kalian kepada Adam. Hormatlah oleh kalian kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah, maka berhormatlah seluruh para malaikatnya. Cuman ada illa iblis. Kenapa alasannya? Aba wastak, iblis ini enggan sujud. Kenapa? Istakbara, iblis ini merasa harap daripada Adam. Iblis ini merasa mulia daripada Adam. Iblis ini merasa lebih daripada yang disuruh oleh Allah. Takabur iblis ini. Akibat dari takabur, wa kana minal kafirin. Akhirnya itu sama dapat menjadikan orang itu menjadi seorang yang kafir, jauh daripada rahmat Allah. Akan tetapi disebutkan ada beberapa perkara biasanya yang membuat orang itu jadi sombong. Di antaranya orang yang bisa jadi sombong itu dikarenakan apa? Al-ilmu, berilmu. Ilmu sebenarnya ilmu yang dituntut, ilmu yang dikaji, ilmu yang dipelajari itu bukan untuk bermegah-megah. Ilmu yang dipelajari bukan untuk bersombong diri. Ilmu yang dipelajari bukan untuk membangga-banggakan diri.
Dan ilmu-ilmu yang dipelajari itu bukan hanya untuk apa? Bukan untuk merendahkan akan orang lain. Banyak orang menuntut ilmu, apa tujuan? Makanya barang siapa yang mana ia menuntut ilmu, haknya dia turun daripada rumahnya kemudian menuntut ilmu, tujuannya apa? Tujuannya masalah urusan dunia, supaya dihormati orang, supaya orang berpaling kepadanya, supaya orang ini lawannya, maka bawa benar, maka tempatnya adalah neraka. Ilmu bisa nama Allah orang sombong. Yang kedua yang maulah orang sombong bisa juga apa? Al-amal, yang adalah amal. Merasa banyak beramal, lalu melihat orang ini merasa amal seorang banyak pada orang, atau misalnya merasa amal seorang yang bagus daripada orang. Ini kena lalu bisa meremehkan akan orang lain. Jadi yang kedua al-amal wal ibadah. Amal dan ibadah bisa juga jadi sombong, ngebangga pada amal. Dan yang ketiga di sana apapun yang membuat orang bisa sombong, bisa membuat orang jadi takabur, yakni adalah an-nasb, yakni adalah nasab, keturunan. Dengan nasab ini lalu orang menjadi apa? Sombong. Oh, aku keturunan si anu. Apalagi misalnya nang ampun keturunan ini lah lama orangnya, lama keturunannya, keturunan nengrat dari Yesus sugihnya. Bukan keturunan nengrat, orang nengnya seorang ratnya, orang neng ada jauh bagusnya neng seorang rat. Nasab, makanya jar almarhum Datuk Kalambayan, wahai sekalian anak cucuku, janganlah kalian bangga dengan nasab kalian. Janganlah kalian membanggakan akan nasab kalian, akan tetapi yang membuat aku bangga apa? Yakni adalah orang yang mewarisi akan ilmu-ilmuku. Orang yang mewarisi akan ilmu-ilmuku, orang yang mewarisi ilmu dan mengamalkan akan ilmunya yang sudah dipelajari. Nah, jadi itu kalampait itulah yang paling aku banggakan. Di sini bisa banyak orang nasab ini. Apalagi barang siapa yang mana ia menyandarkan akan nasabnya yang mana bukan haknya, maka orang itu akan mendapatkan murka Allah dan tiada lain tempat mereka itu ada di dalam api neraka. Hendak dua nang kaya orang ba'al-al, ada gitu orang kan Al-Idrus, ada Al-Habsi, ada Al-Qaf, ada Al-Attas, ada As-Sadaf, ada Al-Bahashir. Seorang ada juga cuman ujungnya apa? Al-Alkohol. Becap kapulang itu. Di situ walaupun tidak ada apapun ujungnya nama kita tuh misalnya kada ada apa-apa, cuman yang kita lakukan sejauh mana kita bisa membahagiakan dan menggembirakan hati Rasulullah, itu lebih disayang dari Rasulullah. Sejauh mana kita kau menggembirakan hati Rasulullah, sejauh mana kita bisa menyenangkan akan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang kejuhanan di sesandarakan mun kada ada dasar turunannya. Oh ya, ini banyak benar juga orang bacarin
nasab, bercari lalu kepada aku keturunan si anu. Makanya barang siapa yang mana ia menyandarkan akan nasabnya, yang mana bukan haknya. Makanya tuh hati-hati itu. Di akhir-akhir zaman banyak banget orang mengakui nangka kayak itu. Ada aja punya potongan pas banget tadi lihat tak punya potongan, nah, pas saja bang dilihat potongan dah, lalu kawan mengiau bib padahal kada bib ngaran yang mengiau bangga tuh bang, bangga luar biasa bangganya. Ada yang datang kemari dulu tak? Sudah datang kemari, cuman datangnya tuh tujuannya lain. Ketahuan tujuan hendak duit, hendak duit aja tujuan. Dipadahakannya kita ini macam-macam ini. Dah umpat juga. Duduk juga di majelis dalail, umpat juga duduk di sini. Imbahnya bulik sepanjang jalan buruk akan perguruannya. Kenapa? Guru tuh kada kasab, orang kada juga pada kasab. Biar kada kasab, asal jangan kesebelahan. Nah, itu nianya. Maka sebelah kada juga harum. Allah kada kasab, jadi jangan apa? Kada tahu. Sekalinya kada tahu apa, kada tahu perguruan ini kada mengiap orang Habib. Sekalinya sidin ada nama angkat di pada namanya Habib lalu hilang anak kita kada sebenarnya Habib kada ada juga, ada rasa apa juga. Ya sebila ya ada nasab tuh pasti ada ingunya lain. Bahkan ujar siapa tahu ada seorang aulia Allah Subhanahu wa taala kada kawa didustai sidin dunia. Ujar sidin kada kawa didustai antara orang itu habaib, antara orang itu ahlul bait, kada ahlul bait. Kenapa? Salah satu ciri ahlul bait yang kada kawa dibohongi, biar kaya apapun rupa, biar nang kaya apapun betulnya nang kada kawa dibohongi adalah harumnya air paluhnya Rasulullah itu tercium sampai ke zuriat beliau. Itu ada rahasianya di situ. Oh, siapa namanya? Orang yang dikasih Allah, orang dibukakan Allah. Makanya itu ada kawa didustai. Biar nang kayak apa orang itu kan menyimpan, tapi nyatanya tetap aja ketahuan. Biar nang kayak apa aja orang itu berpotongan itu ini macam-macam, tapi ujungnya jumpa tetap ketahuan juga. Dasar ada duit juga. Malam lawan kawan. Sudah malam lawan kawan saja. Bini kawan dinikahinya pulang. Padangan kawan nih kada ada di rumah saja, bini kawan dirayu kawaka kita nikah batin. Nikah batin, sebelum nikah batin harus ada nikah jahir. Amun nikah jahirnya kada dah nikah batin. Anda nyaman benar ya. Itu kena lalu napa memburuk akan Allah wa Rasul, memburuk akan ahlul bait. Ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang yang suci dan bersih, tidak ada mereka melakukan kayak itu. Sampai hari
malam di sini kan malam Jumat sampai siang Jumat orang ke masjidan, lalu di sini kada usah ke masjid, kada usah di sini ke masjid. Jadi nang kawan kita ini hendak kayak apa bingung tetap ke masjid, cuman waktu ke masjid ini hati haru-hara aja busiah napa bini semua orang di rumah. Makanya jangan hati-hati, banyak benar tuh banyak benar, apalagi itu di mana-mana tuh kita dengar tuh banyak benar, merasa ini apalagi lawan kai itu, merasa dekat lawan kai itu, merasa kayak ini lawan kai, tapi sesuatu apapun menyalahi daripada kai. Jadi hati-hati. Yang ketiga tadi membuat orang itu bisa sombong apa nasab, keturunan, merasa keturunan ini. Yang keempat yang membuat orang bisa sombong juga, yakni adalah al-jamal, merasa bungas. Merasa bungas pada orang, tidak bungas pada seorang ini. Merasa bungas. Malih orang merasa bungas ni berjalan aja beinggang. Etik Japon, kenapa etik Japon berjalan beinggang? Alasannya karena dunia luas, dunia kipitnya udah kau berjalan. Mutusnya hendak merasa bungas, biar bebinin apa merasa cantik dia. Asal kada ada lagi nang bungas pada akaninya. Patiam tu juran apa biniku hendak kalau dia kok. Boleh jadi hendak, ada lagi pilihan tadi ya. Ya kayaknya ada pilihan mau. Dan yang keempat nang kalima bisa juga membuat orang sombong napa al-mal, harta bisa, padahal harta itu bisa sesuatu apapun yang maulah sombong, bahkan harta ini apa ketika kita meninggal itu akan tertinggal. Harta yang disombongkan, harta bisa habis. Yang kelima, yang keenam yang bisa membuat orang sombong atau orang bisa berbuat dengan takabur, yakni adalah al-quwah, kekuatan. Tafsirnya kekuatan itu yakni adalah merasa kuasa. Nah, merasa berkuasa lalu sing tunjuk lalu paget tangan. Ya sing tunjuk. Merasa penguasa, merasa seorang berkuasa, ibarat merasa seorang merasa kuasa, lalu lawan bawahan suruh menyuruh. Sebenarnya sayyidu qaumi khadimuhum, sayyidu qaumi khadimuhum artinya sebenarnya pemimpin itu adalah khadam bagi kaum. Jadi bukan seorang pemimpin itu sekahendak. Artinya orang jadi pemimpin itu khadam bagi rakyat, khadam bagi orang yang di bawah. Mengapa orang di bawah itu dengar pemimpin? Nampaknya kan pemimpin itu pasti nang itu sayyidu qaumi khadimuhum. Itu nambah hari itu melihat apa? Tengah malam almarhum Abagur sekumpul tuh ya. Tengah malam bis sudah belikan pengajian, belikan majelis, absian sudah selesai, jam 12 lewat di situ nang guru turun sudah turun salah dilihat kemana? Wisi nang desa kumpul berapa buah. Sidin nang barasi menikah. Nang kita nang ini kita tahu Mbah Kami batang matar tahi aja situ. Malam menyikat sedang bersih. Padahal waktu itu Bah jangan pian maka ada jalan lain. Ujar sidin jangan sayyidu qaumi khadimum, sebenarnya pemimpin itu nangajisnya khadam bagi kaumnya. Nah, supaya orang nyaman, jadi orang bekami orang behera nyaman. Itu sih.
Namun kita paling-paling ya sudah mantan-mantan jadi guru ya di sekolahan karena lagi dihukum makan bersih wisi berjadwal akan bersih wisi gurunya kedompet dalam jadwal jarang isuk kanakan lajar sangu parang gurunya mana sangu parang ya koninya jadi guru dah merasa jadi guru. Rasulullah tuh ada mengajarkan itu. Lihat Rasulullah. Ujar Rasul kita mau olah parit, diam. Turun Rasulullah bagaimana? Padahal parut Rasulullah ada berisi makanan apa-apa. 3 hari 3 malam Sayyidatina Fatimah Zahra mengadu lawan Abah Sidin, ya Abi wahai ayah, saat ini sampai saat ini sudah 3 hari 3 malam wahai ayah, tidak ada sebiji kurma pun yang mengenjal di dalam parut yang masuk ke dalam parut bunda wahai ayah. Ujar Rasulullah, kalau engkau hendak melihat wahai anakku, dibukakan dari Rasulullah parut sini. Nah di sini bakal jalan apa nak? Dekat pinggang di dalamnya batu. Nah ujar Rasulullah, wahai anakku, engkau baru 3 hari 3 malam, sedangkan ayahmu sudah 7 hari 7 malam kada makan. 7 hari 7 malam ya seorang pemimpin kada makan, ya Allah. Tidak ada seorang pemimpin bagaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu memikirkan Rasul, memikirkan umat, selalu memikirkan umat. Sampai-sampai tangisan baginda Rasul yang sangat dahsyat luar biasa. Waktu kan duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis luar biasa. Menangis Rasulullah. Ketika Rasulullah menangis, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, turunlah olehmu dan tanyalah kepada kekasihku, limada, apa yang membuatnya menangis. Padahal Jibril kada usahakin aku turun, jakanya dia tuh kada usahakin aku turun. Allah kita tahu, cuman untuk apa Allah ini supaya madahkan kawan Jibril, supaya bangga membanggakan wahai Jibril. Tuh lihat kekasih, lihat kekasih. Turun malaikat Jibril dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mana aku ni lawan Rasulullah, apa nama ulah pengen menangis wahai Rasulullah? Ujar Rasulullah, yang membuat aku menangis wahai Jibril adalah aku teringat akan ayat Al-Quran. Aku akan teringat perkataan saudaraku Nabiullah Isa alaihissalam. Ujar Nabi Isa, napa? Bermula ini, oh ya Allah ya Rabb, sesungguhnya mereka itulah hambamu. Mereka itulah hambamu ya Allah. Andai kata itu mereka itu engkau azab, ya ada jadi masalah karena hambamu. Tapi kalau engkau ampuni ya Allah, maka engkau maha pengampun. Istilah bahasanya jangan itu kayak ini. Nabi Isa itu nampak balapas, artinya tasarahinya aja lagi tasarapian aja lah itu umat pun tasarapian hanuman hendak pian siksa. Kenapa itu hamba pian juga mun pian ampuni anta ghafurur ya. Ibarat itu diputus oleh Nabi Musa. Nah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku jar Rasulullah kada hendak nang kaya itu lawan umatku. Aku kada hendak kaya itu lawan umatku. Aku kada hendak terpisah lawan umatku. Ini yang membuat aku menangis. Jangan sampai aku nang kaya saudaraku Isa alaihissalam. Nah di sana dipadahkan oleh Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu turun ayat wala sawfa yarda, maka sungguh selalu engkau itu hemat di dalam keridaan aku, bahkan engkau akan selalu apa nang engkau kehendaki akan aku kabulkan ya Tuhan. Idna Rasulullah nangis merasa di sini bukan pemimpin yang kayak itu. Sulit mencari kepemimpinan bagaikan pemimpin Rasulullah. Lihat sahabat Rasulullah seorang pemimpin, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada mereka dulunya menjadi seorang pemimpin yang mana untuk membuat kekayaan akan diri, untuk membuat kekayaan harta yang menumpuk bagi keluarganya. Tidak. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, kepemimpinan beliau luar biasa. Wujud-wujud bertanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin
dan kepemimpinanmu pasti akan dipinta pertanggungjawaban. Orang luar biasa takutannya lawan hadis ini. Sayyidina Umar, ya Allah, kada berduit Sidin. Sampai-sampai Sayyidina Umar ini habis anak meminta tukarakan baju, sedangkan duit habis. Pemimpin kada berduit. Ini ngalih mencari pemimpin kada berduit. Datang Sayyidina Umar kepada bendahara negara Mu'az bin Jabal meminta minta gaji badahulu. Nah bulan kaina jari Sayyidina Umar gaji 6 bulan kaina, artinya mari badahulu. Jadi aku hendak menukarakan baju anak gaji badahulu. Jar Sayyidina Mu'az bin Jabal, aku tuh bukan kada hormat lawan pian wahai Amirul Mukminin, akan tetapi karena ini amanah yang diamanahi kepadaku, aku siap aja menjulung gaji pian 6 bulan akan datang, aku siap aja. Cuman wahai Sayyidina Umar, wahai Khalifah, tolong cari oleh pian 2 saksi yang bisa menjamin engkau hidup sampai bulan gaina. Nang kau menjamin sampai bulan gaina. Mun kita cepat tolong becari dulu. Mun cepat becari sudah dapat makina pokoknya kan bilanya aku badahulu dapat ada aja jatah. Kaya itu aja kan gitu. Orang kada wani. Nyata-nyata tuh gawian seorang usaha seorang. Ibarat lagi seorang aja tuh cadangan jadi sorman di atas dawani orang. Woi ini nampak deh hantuk terus ya, ini Rasulullah, ini sabar Rasulullah. Nang kaya itu kepemimpinan Rasulullah, lapar sidin luar biasa. Cuman manggawi parit turun juga, manggawi parit. Suah tuh diundang orang di sekolahan dalam kisah Maulid Nabi. Nang kita bawakan ini akan lakat kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah, pas kana kisah itu. Nang kisah itu pas contohnya ibarat kita jadi nang kayak ini di sekolahan nyuruh murid bawa parang, seorang kadang bawa parang. Orang bilanya murid bawa parang, muridnya separangnya sekilan, seorang paling ada 2 kila. Apalagi ya Allah, ini banyak tuh nampak merasa aku ini jadi guru lalu sakahandak sesuruh. Memang ya kenapa murid itu wajib taat lawan memang murid itu wajib taat lawan guru itu wajib mencontohkan yang baik. Kan mencontohkan yang baik kayak apa nih ini disuruh seorang menggawi juga. Nabi itu sebelum Nabi memerintahkan yang lain sidin menggawi badahulu. Dikisahkan kisah Rasulullah itu. Kisah yang kayak itu Nabi mulah parit sebentar badahulu ini murid balangai, murid siang-siang rumput. Seorang di kantor mengetik rokok, HP, jauh benar. Batital pulang di sekolah apa? Guru agama. Ugama aja hanya agama. Guru agama. Nang dilajarakan apa? Akidah, akhlak, sirah. Kada sesuai tuntunan Rasulullah. Janganlah mantang-mantang sudah jadi guru lalu kayak itu, jangan merasa kehormatan. Orang hendak dapat hormat, Imam Syafi'i aja hendak dapat hormat sini berguru, sudah mendapat Imam Malik, sudah berguru lalu mendapat apa petunjuk daripada Imam Ahmad. Siapa gurumu? Jadi sampai kayak itu kau melihat. Aku dikatain apa terbuka hijab waktu aku sembahyang, kemudian kau melihat apa di muka ini sejadi persahapan apa darah. Siapa guru ikam? Nah guru ku sidin apa tukang jahit sandal di pasar.
baju kehormatan orang terhormat sudah mulia turun ke pasar mencari guru itu tadi, hendak menuntut ilmu. Kayak orang kadang merasa di situ, merasa kuasa di situ. Mungkin kita ya supan tadi. Jadi jangan sampai merasa sudah al-quwatu itu nanti bisa mulai sombong, apa merasa kuasa, merasa menjadi penguasa atau merasa atasan. Yang ketujuh yang bisa maulah orang sombong apa? Yakni adalah karena banyaknya pengikut, merasa banyak yang mengikuti atau merasa banyak bisi murid. Nah, kalau gana lai baju, soalnya mun baju tuh halus kadang dipuruk. 7 macam itu yang bisa maulah orang sombong. Pertama ilmu, yang kedua amal dan ibadah, yang ketiga adalah nasab, yang keempat adalah kecantikan atau jamal, yang kelima adalah harta almal, dan yang keenam adalah kuat, merasa penguasa, yang ketujuh banyak pengikut, merasa yang banyak yang mengikuti atau merasa banyak bisi murid. Itu nama orang sombong. Dan mengaku alim, merasa berilmu. Makanya jangan sampai merasa di situ berilmu. Kenapa? Ilmu itu adalah sifat Allah. Nah, sedangkan pada kita itu istilahnya, kenapa? Istilahnya itu hanya untuk apa ilmu yang ada di pada tubuh kita, supaya menampakkan akan ilmu Allah, supaya menampakkan sifat ilmu yang Allah miliki itu ada. Lalu jalan kita. Namun kita sombong akan ilmu itu, mesti diambil orang. Dia senang apa lagi? Justru karena merasa berilmu tadi itu, merasa kalau merendahkan lawan orang, merendahkan orang itu macam-macam, kadang menghormati orang lagi. Apalagi merasa berilmu, merasa lebih ilmu daripada kuitan, merasa kuitan kada bisa mengaji. Seorang misalnya bisa mengaji, bisa baca kitab, lalu apa? Nah, kada lagi menghormati kuitan, kada lagi mencium tangan kuitan, merasa alim pada kuitan dengan batin dan sifat-sifat yang lainnya. Yang kedua apa? Menyerupai sifat-sifat syaitan. Jadi pertama tadi menyerupai sifat Tuhan, maksiat. Yang kedua menyerupai apa? Sifat syaitan, seperti apa? Hasad, iri dengki ini apa? Orang iri dengki ini mencita-cita supaya nikmat nang pada orang itu hilang dan inya aja nang nyamannya. Hendak itu sifat hasad, iri dengki. Dan zalim, berbuat zalim, dan menipu. Hati-hati juga menipu, jangan sampai menipu orang. Man ghassa falaysa minni, siapa yang menipu maka ia bukan daripada umatku, ya Rasulullah. Orang berjualan di zaman Rasulullah, berjualan kurma. Jadi kurma itu nang karing diandak di atas, nang basah diandak di bawah, dicalok oleh Rasulullah. Nah, jadi Rasul makan nih. Kenapa? Jadi dicampur, jakanya dipisah bang, antara nang basah lawan nang karing. Lalu alasan amun kada di kayak itu jaro Rasulullahnya kada payu. Lalu di situ, lalu dilihat orang kan bagus, dilihat orang karing, cuman di bawahnya bang. Ibarat orang berjual mangga tuh, di atas karanjang tanah, nang di karanjang nang ke atas tuh dia nang bagus-bagus mangganya, cuman nang di dalam nang tersimpan nang di dalam gitu nang kadang nang bepira nang buruk-buruknya, jakanya dipisah kena. Ini nang baiknya nang bagus, ini nang buruk dipisah. Nang ganalnya diandak di atas limau, ada ganda di atas, nang di bawah nang kayak ibu betis. Menipu. Lain nang kisah kada orang ada menipu, ada seorang nang salah. Ngapa? Betukar betimbang ayam besusubuhan, subuh betimbang hari kadep masih. Ujar nang ampun betukar. Kayak apa kita? Betimbang aja kan? Beikat sudah ayamnya 5 ekong.
2 ikat jadi 10 betimbang aja kah jangan untuk taman nukar nang ampun nang penjual ampun nang menjual monggo betimbang supaya kalah sama pada kalah menang sama pada menang ujar nama nukar kada beborong aja 2 ikat berapa ujar yang saya betimbang aja nyaman beborong lah berapa ayo beborong 2 ikat ayamnya 5 ekong itu karesidin ya rata-rata misalnya seekongnya itu sekitar 1 kilo aja jadi 5 kilo berarti 10 berarti 300 ayo beborong ngarannya beborong ini 250 ayo beborong tangkap dah buat di dalam bak sampai ke pasar subuh siang hari lebih nak berjual pulang di itisidin bubut 2 ekong tabuat 2 ekong bubut rupanya sini menangkap tuh kira ayam tuh entah kayak apa kayaknya teparak dikira sini sama lawan ayam membulikakan iya nah membulikakan tuh lawan nambah jual kalau banari kami ajar padahal jual ayam apa nih bubut nih ini burung bubut gini bubut jadi ujat nang ampun nang menjual kada salah aku salah ikam subuh tadi kan sudah kau tawari betimbang aja betimbang nanya mereka memilih ini kada ujarkan beburung jadi otomatis andai kata sudah beburung tuh nang apa kamu mengarnya beburung tuh bilanya masuk di sana kebuat ngaran nang berdua gini pin bama mai berdua bama mai seko merasa bujur bubut hulingap bingung bubut siapa nang bujur punya beburung entah buat bubutnya hati-hati jauh betul tukar tuh jangan punya beburung buat orang burung jakanya burung nang kawan di Sumbawa burung palung kah ya ada juga untungnya atau burung balibis kah ini burung bubut ulah minyak bubut bener kan kisan paurutan di situ manipu jangan sampai manipu man gasa falasa mini barang siapa manipu maka ia bukan daripada umatku karena diakui nabi umat manipu orang dan apa munafik orang munafik di muka bagus di belakang menulukai luar biasa di muka ya cuma bagusnya gitu kamu ini padahal sudah di belakang dan membawai manusia kepada maksiat sifat setan juga membawai orang kepada maksiat nah babauan kawan-kawan rasai itu ya ada banyak sedikit barang rasai punya kamu ada apa-apa rasai mun sedikit tuh ada apa-apa sekali itu bagus saja mun 2 kali nah itu kayaknya jangan antara rasai membawai orang kepada dosa dan kepada yang bid'ah yang kada bagus atau yang bid'ah itu sesuatu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bid'ah itu ada bid'ah hasanah ada bid'ah sayyi'ah ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah dikaji macam-macam bid'ah. Jangan bid'ah semuanya pukul berit. Salawatan bid'ah, bahaulan bid'ah. Orang yang di dalamnya itu nanti diteliti dalamnya orang bahaulan mengapa ubah bacaan Quran bid'ah. Dan apa menyesatkan orang akan orang itu menyerupai sifat-sifat syaitan. Jadi syaitan itu katuju banar iri dengki lawan diorang bersifat jalim bahari itu guru ini luar biasa apik banget sih supaya jangan zalim padahal nimbah di sini imbah di rumah sebuah ini berselamatan ada pulang di sana tuh mengundang sini berselamatan guru masih hidup guru tuh Abu ya.
Nah lalu itu berjalan turun imbah sudah doa selesai karena di sana jadwalnya sudah parah sudah turun. Nah turun pada rumah itu abu itu ya tasipak sandal. Nah tasipak sandal itu aja sih merasa napa nah berbuat artinya zalim meletakkan sesuatu atau memindah daripada tempatnya. Merasa berbuat zalim sidin hadengi sidin padahal di sana rumah mondang hadengi juga tuh sidin nah ini aja sidin hadengi sidin ampun sandal siapa ampun sandal napa jurang guru pian belum boleh aku aja sidin ada nang hadengi nih ada minta maaf asa bersalah benar aku aja sidin apa nih kesipak sandal orang jurang sandal tuh ada apa guru bagi ikam jurang ada apa makanya kalau orang berilmu dosa kecil tuh hukumnya dosa besar. Ada kita nih, ada papat, yang ada papat. Nang gana ada papat, nang halus bikinnya. Padahal tasipak lain menyipak, tasipak aja apalagi membuang. Sandal kawan, bakal lahir lalu orangnya sandal yang dibuang. Jadi aja sandal apa salah kok? Orang ke orangnya ada yang aneh bener bakal lahir lawan kawan rumahnya nanti tukon. Baca kaca jadi di rumah aduh di rumah nama apa ini masalahnya tuh akal kakak minta ini sandal mau sandal yang dibuang ya apa sandal jakanya sandal seperti sandal bakal lahir ayo buangan sandal ini nampak kalai seorang nampak kalai montong nah tangan nampak tampar ibu sandal yang hilang ini ya Allah lalu sidin bin mahadal sandal itu tadi habis orang belikan ada juga habis sudah belikan yang tutuhannya habis sudah ada yang sidin awas ada juga jadi jartuan rumah ada apa guru ayo aja sih awas ada yang dulu sandal orang tua ini jadi pasti ada orangnya ada yang ngisidin lawas mahadengi kita rusak kalinya baik memuruk kasihnya ke kanak sakanya malawat minjem sandal kai ke kanak aja cuman minjem sandal orang tua umat malian itu sidin kadang ada iya nang ke kanak itu tadi dirangkul sidin dicium sidin artinya disalam sidin minta maaf minta reda napa aja sidin akunda tadi nak kata sifat sandalnya kamu seorang biaram aja nyata-nyata menyipak 4 meter sandal orang biaram belum lagi nang tinggal enam buruk ambil nambah baik apalagi nyentuhan orang apiknya luar biasa pantaslah mereka apa guru-guru kita berapa mendapatkan barakah mendapatkan rahmat Allah nangka itu luar biasa orang nang halus pun dijaga apalagi nanggana adik kita tadi kata papa makanya jar almarhum guru sekumpul jangan sampai dengan di dalam hati nyawa gitu nampak merasa jangan sampai nyawa meremehkan ibadat walaupun kecil ibadat itu boleh jadi dari yang kecil itu engkau selalu mendapatkan rahmat Allah tapi jangan sampai engkau meremehkan akan dosa yang kecil boleh jadi dosa yang kecil itu membuat engkau dimurkai Allah artinya dijaga jangan sampai sifat meremeh-remehkan itu jangan sampai ada kada papa gitu jangan sampai ada rasakan aku ini kada selamat daripada adab aku ini kada selamat nah di situ merasa di situ lalu mau baik hidup itu lalu mau beramal merasa selamat itu nang kada paling mon orang nang merasa bujur itu nang kada bagus merasa salah itu yang paling bagus karena apabila orang sudah merasa bujur ia kada hendak lagi mencari nang bujur tapi kalau orang merasa salah pasti ia mencari hendak nang bujur itu dua macam sini kan mudah-mudahan kita dapat barakah dan dapat manfaat dan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala
baik dosa kecil ataupun dosa besar, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan mudah-mudahan kedua orang tua kita selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, jangan fian kurangi ya Allah rasa cinta di dalam hati kami ini ya Allah, cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Rasulmu ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Habiballah, ya Allah ya Habiballah. Subhanallah 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.